Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Anissa dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh dosen saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap pada mata kuliah Perilaku Organisasi kelas C. Baiklah, langsung saja kita masuki pada pertanyaan yang pertama. Pada dasarnya, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang di dalamnya mempelajari tentang bagaimana seseorang ataupun individu bisa bergerak dan berperilaku sesuai dengan organisasi. Nah, termasuk di dalamnya, kita juga mempelajari bagaimana mereka bisa berinteraksi satu sama lainnya dan bagaimana mereka bisa bekerja dalam suatu struktur organisasi untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dan juga interaksi tersebut dengan lingkungan yang berada di luar organisasi. Salah satu tujuan utama dilakukannya studi tentang perilaku organisasi adalah agar kita bisa merevitalisasi teori organisasi dan juga mengembangkan konseptualisasi kehidupan organisasi yang lebih baik. Nah, sebagai bidang daripada multidisiplin, perilaku organisasi ini sudah dipengaruhi dengan perkembangan pada sejumlah disiplin ilmu, termasuk di dalamnya psikologi, sosiologi, ekonomi, teknik, dan juga pengalaman dari para praktisi itu sendiri. Nah, studi tentang perilaku organisasi ini memiliki peranan yang penting untuk dipahami, memprediksi, serta mengandalkan perilaku setiap sumber daya manusia dalam suatu organisasi, sehingga organisasi tersebut bisa berjalan secara efektif. Adapun beberapa manfaat dari kita mempelajari perilaku organisasi antara lain, yang pertama yaitu perilaku organisasi akan bertindak sebagai map atau peta untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi. Yang kedua yaitu melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu perilaku organisasi akan membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka sendiri dan juga orang lain yang berada di dalam suatu organisasi, sehingga bisa meningkatkan hubungan interpersonal antara setiap individu yang berada di dalam suatu organisasi tersebut. Yang keempat, yaitu membantu setiap manajer untuk bisa memahami dan juga mempengaruhi lingkungan dan juga kejadian ataupun masalah yang ada pada organisasinya. Selanjutnya, yaitu analisa perilaku organisasi juga akan sangat membantu mencegah adanya masalah dalam suatu organisasi. Selanjutnya, yaitu memberikan motivasi dasar pada setiap manajer agar bisa memberikan pengarahan dan juga mengontrol bawahannya secara lebih efektif. Selanjutnya yaitu elemen-elemen yang terdapat di dalam perilaku organisasi. Umumnya terdapat 4 elemen penting yang mampu mempengaruhi perilaku organisasi. Nah, 4 elemen yang mampu mempengaruhi organisasi tersebut adalah berasal dari internal dan organisasi dan juga eksternal organisasi. Antara lain seperti manusia, struktur, teknologi, dan juga sistem sosial. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perilaku organisasi adalah studi tentang perilaku setiap manusia yang bekerja di suatu organisasi. Sehingga pada dasarnya ruang lingkup organisasi adalah suatu integrasi dari 3 konsep ataupun studi perilaku yang terdiri dari perilaku individu, perilaku antar individu, dan juga perilaku kelompok. Yang pertama yaitu perilaku antar individu. Studi perilaku individu adalah suatu studi terkait kepribadian individu, pembelajaran sikap, motivasi, dan juga kepuasan kerja. Yang kedua yaitu perilaku antar individu. Adalah suatu studi yang dilakukan dengan adanya komunikasi antara setiap karyawan di antara mereka sendiri dan bawahan mereka. Memahami kualitas dari kepemimpinan orang, dinamika kelompok, konflik yang terjadi pada kelompok, kekuasaan, dan juga politik. Yang ketiga yaitu perilaku kelompok. Perilaku kelompok ini akan mempelajari terbentuknya suatu organisasi, struktur organisasi, dan efektivitas organisasi, dan berbagai upaya kelompok yang dilakukan untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Menurut Hasibuan pada tahun 2008, ia menjabarkan bahwa konflik adalah persaingan yang kurang sehat berdasarkan ambisi dan sikap emosional dalam memperoleh kemenangan. Pandangan lama menganggap bahwa konflik dalam organisasi sebagai suatu hal yang negatif, menjurus pada perpecahan instansi. Karena itu harus dihilangkan sebab menghambat kinerja optimal. Perselisihan dianggap sebagai indikasi adanya sesuatu yang salah pada organisasi, dan itu berarti aturan-aturan organisasi tidak dijalankan. Pada saat ini, sejumlah ahli manajemen beranggapan bahwa konflik di dalam organisasi tidak dapat dihindari, dan keberadaannya dapat memperjelas masalah, mengetahui kekurangan organisasi. Nah, solusi terhadap kelemahan dapat mengarahkan pada tujuan organisasi.
Konflik dalam organisasi akan berdampak pada performa organisasi. Jika terjadi konflik pada level yang rendah, maka prestasi kerja dari suatu unit kerja akan rendah. Sebaliknya, jika terjadi konflik konstruktif, maka kinerja unit kerja mulai meningkat. Jika konflik terus terjadi, maka ia akan berubah menjadi disfungsional dan seterusnya, menjadi konflik yang destruktif. Tenaga, energi, waktu, dan kekuasaan akan terserap oleh konflik yang terjadi. Kinerja unit kerja akan semakin menurun, organisasi menjadi sakit dan tidak produktif. Kinerja karyawan sangatlah penting untuk diperhatikan demi pencapaian tujuan sebuah organisasi ataupun perusahaan dan untuk pencapaian tujuan tersebut. Secara optimal, perusahaan dapat meningkatkan kinerja karyawannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan melakukan penilaian kinerja karyawan. Pengaruh antara konflik terhadap kinerja karyawan tercermin dalam pernyataan Hasibon pada tahun 2013, yakni konflik harus dicegah dan diselesaikan sedini mungkin supaya tetap terwujud kerjasama yang baik, terhindar dari ketegangan dan perpecahan di antara sesama karyawan. Persaingan sehat harus selalu diciptakan dan dibina agar dinamika organisasi, kreativitas, introspeksi diri, pengembangan diri, moral kerja, dan produktivitas kerja karyawan meningkat sehingga tujuan perusahaan, karyawan, dan juga masyarakat akan tercapai dengan baik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi dari presentasi kelompok saya, yaitu mengenai penolakan perubahan pada organisasi publik dan juga cara mengatasinya. Menurut Mullins, pada tahun 2005 memaparkan bahwa perubahan adalah sebuah proses yang natural sehingga selain bersumber dari lingkungan, perubahan juga datang dari internal organisasi. Ketika sumber daya yang ada pada organisasi tidak update lagi, baik yang menyangkut peralatan ataupun kompetensi dari sumber daya manusianya, maka perubahan perlu dilakukan. Namun penyebab terbesar sebuah perubahan datang dari lingkungan eksternal. Nah, mengapa orang menolak melakukan perubahan? Nah, menurut Orek pada tahun 2003 mengidentifikasi ada 6 sumber resistensi yang muncul dari kepribadian seseorang individu. Faktor pertama yakni karena keengganannya atau kekhawatirannya bahwa dia akan kehilangan kontrol. Faktor kedua yaitu karena kelakuan kognitif. Faktor ketiga yakni karena kurangnya ketahanan psikologis. Faktor keempat yakni karena sikap intoleransi terhadap periode penyesuaian dalam perubahan. Faktor kelima yakni karena mereka lebih menyukai stimulus dan juga kebaruan dalam perubahan yang tidak terlalu tinggi. Faktor keenam yakni karena keengganannya untuk menyerah pada kebiasaan yang lama. Selanjutnya itu cara mengatasi penolakan perubahan. Yang pertama itu melalui pendidikan dan juga komunikasi. Cara ini dianggap mampu mengatasi perubahan dengan memberikan pendidikan dahulu pada anggota organisasi serta mengkomunikasikan kebutuhan serta logika perubahan. Misalnya melalui sosialisasi, presentasi, atau diskusi kelompok. Yang kedua itu partisipasi dan melibatkan. Upaya mengatasi resistensi dengan melibatkan para penentang dalam beberapa aspek desain dan implementasi perubahan. Nah, melalui cara ini, para inisiator dapat mendengarkan orang-orang yang terlibat dalam perubahan dan menggunakan saran mereka dalam proses perubahan. Yang ketiga itu dengan memberi fasilitas dan juga dukungan. Dengan memberikan pelatihan keterampilan baru atau memberikan waktu istirahat kepada karyawan setelah masa sulit atau hanya mendengarkan dan memberikan dukungan emosional atas adanya perubahan. Yang keempat yaitu melalui negosiasi dan kesepakatan. Upaya mengatasi perubahan dengan menawarkan insentif kepada penentang aktif atau potensial, misalnya menaikkan gaji atau merubah aturan kerja. Yang kelima yaitu manipulasi dan kerjasama. Upaya untuk mempengaruhi orang lain. Manipulasi dalam konteks ini biasanya melibatkan penggunaan informasi yang sangat selektif dan dilakukan secara sadar. Salah satu bentuknya adalah kooptasi. Dan yang keenam yaitu paksaan eksplisit dan juga implisit, yaitu memaksa orang untuk menerima perubahan dengan mengancam misalnya kehilangan pekerjaan, batalnya promosi, atau memecat atau memindahkan karyawan. Ini itu dampak negatif dari adanya resistensi. Menurut Nasution pada tahun 2010 dan Wibowo pada tahun 2008, jika penolakan akan perubahan tidak dikelola dengan baik, maka akan menular, melumpuhkan, dan berintangi. Yang pertama, menularkan. Menular dalam arti bahwa apabila ketakutan akan perubahan menjadi bahan perbincangan orang-orang di dalam institusi, maka tanpa disadari ketakutan tersebut akan cepat menyebar dan menjangkiti para anggota organisasi. Yang kedua yaitu merintangi. Berintangi dalam arti bahwa penolakan tersebut akan mengganggu, menghalang-halangi, dan memperlambat jalannya proses perubahan. Dan yang ketiga itu melumpuhkan. Melumpuhkan dalam arti bahwa kegiatan atau pekerjaan pokok institusi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Setiap orang akan mulai bekerja sendiri-sendiri dan enggan bekerja sama dengan orang lain.
Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Zulkarnaini, SOS MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Perilaku Organisasi kelas C. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik itu dalam tutur kata maupun tindakan. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.